Tapi saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Kantor Basarnas Makassar dengan Bapak Andi. Pak Andi, selamat pagi. Apakah sudah bisa mendengar suara studio? Selamat pagi, Bu. Baik, Pak Andi, apakah sudah ada perkembangan terkini terkait dengan proses pencarian pesawat ATR 42500, baik badan pesawat maupun korbannya? Ya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan soal penemuan kuncian windownya jendela pesawat hanya dan pada pukul 07.46 dan 07.49 penemuan badan yang besar di sebelah utara dari Puncak Bulu Saraung. Dan setelah itu kami memberangkatkan untuk penambahan kru untuk membantu proses. Dan untuk korban jiwa belum kami temukan korban jiwa di lokasi tersebut. Ini masih sementara yang terlihat adalah badan pesawat. Kendala-kendala yang kita hadapi saat ini tepatnya pada pukul 9 ini terkendala dari kabut yang tebal dan memang ketinggiannya yang cukup terjal sekitar 100 meter dari tebing dari puncak Bulu Saraung. Baik Pak Andi, meskipun saat ini korban belum ada yang ditemukan, apa skenario penanganan korban yang telah disiapkan apabila lokasi dari korban ini berhasil ditemukan? Dari pihak pemerintah sudah pemerintah setempat itu dari Maros dan juga Pangkep sudah menyiapkan ambulans dan berencana apabila ada korban ditemukan kami akan melakukan evakuasi melalui jalur pendaki. Pak Andi, Halo? apakah masih bersama kami? Iya, ya. Ya. Dengan rencana apabila ada penemuan korban, kami akan sudah menyiapkan ambulans dan dibantu dari pemerintah setempat. Dan rencana jalur evakuasinya akan kami gunakan. Baik, Pak Andi, rumah sakit mana saja yang telah disiagakan untuk menerima korban evakuasi? Kenapa, Mbak? Rumah sakit mana saja Pak yang telah disiagakan untuk menerima korban evakuasi? Ya, rumah sakit yang kami sudah dari rumah sakit umum dari Kabupaten dan terdekat itu Pangkep dan juga dibantu dengan rumah sakit Maros. Dan ada pun kalau memang nanti siap, kalau memang bisa dievakuasi melalui via udara, kami disiapkan untuk rumah sakit Dodi atau rumah sakit Pelamonnya. Oke, berarti kurang lebih sudah ada 4 rumah sakit ya, Pak Andi, yang disiagakan untuk menerima korban evakuasi? Ya. Pak Andi? Ya. Ya, Pak Andi, ini lalu bagaimana dengan kesiapan tim medis, kemudian forensik, lalu juga psikolog di 4 rumah sakit yang telah disiagakan tersebut? Kalau untuk kesiapan medis itu pasti sudah siap semua, dan di sini juga di posko ini kami pemerintah setempat juga sudah menyiapkan dokter dan tim medis dibantu dengan teman-teman TNI. Kemudian bagaimana dengan keluarga ke-10 korban, Pak Andi? Apakah saat ini seluruhnya dikumpulkan di posko atau bagaimana? Kalau untuk keluarga korban, untuk sampai saat ini belum, hanya kemarin ada 1 orang
yang mengunjungi posko. Dan untuk semuanya masih konfirmasi lewat by phone. Di sini Posko juga yang sudah disiagakan berada di untuk PAI. ya Pak Andi. Untuk tim di PAI juga sudah ada berada di Iya bang. posko. Oke, dari pukul 9.16 dikonfirmasi dari Karakal. Pak Andi, posko mana yang disiagakan apabila memang ada pihak keluarga dari korban yang ingin berkunjung untuk melakukan proses identifikasi? Ya, mungkin yang kami siapkan untuk di posko yang tepatnya di kantor desa ini, di posko utama. Tetap kami siapkan untuk pengaduan-pengaduan untuk keluarga korban. Dan untuk ininya nanti diserahkan sama tim DPI untuk posko yang kami siapkan. Kemudian bagaimana Pak dengan jalur evakuasi yang nanti disiapkan? Karena kalau laporan yang kami dapatkan dari tim kami, jarak dari lokasi ditemukannya pesawat menuju ke rumah sakit ini sekitar 10 hingga 13 km. Kalau jalur darat sekitar 2-4 jam. Kalau dari Basarnas menyiapkannya seperti apa? Bagaimana Pak? Jalur evakuasinya akan seperti apa? Kalau misalnya saat ini kan yang menjadi prioritas masih jalur darat. Tapi nampaknya perjalanan masih cukup jauh Pak. Karena 10-13 km dari tempat ditemukannya badan pesawat. Ya, untuk dari tempat kami itu kami melakukan jarak dari sini 3 jam perjalanan. Kalau cuaca bagus sampai 2 jam. Artinya cukup jauh ya Pak? Ya, kenapa Pak? Artinya cukup jauh ya Pak dari titik koordinat menuju ke posko-posko rumah sakit yang disiagakan? Ya, cukup jauh karena memang kita ini berada di puncak gunung ini. Yang turun dari puncak, informasinya di mana? Halo. Ya, Pak Andi, lalu bagaimana dengan proses pencarian korban sejauh ini Pak? Apakah sudah ada update? Apakah sudah ada tanda-tanda korban ini berhasil ditemukan? Atau memang benar-benar saat ini yang berhasil ditemukan hanya badan pesawat saja? Ya, untuk sementara tadi saya sudah sampaikan untuk saat ini masih badan pesawat dan untuk korban jiwa kami belum bisa mendekati karena sementara saat ini untuk menjangkau korban masih sulit menjangkau badan pesawat, maka hanya bisa melihat dari tempat jauh. Untuk menjangkaunya memerlukan nanti kita menunggu cuaca yang membaik, karena kita harus menggunakan tali secara menggunakan teknik vertikal. Lalu bagaimana Pak untuk prosedur evakuasi dan juga penanganan awal jenazah di lokasi penemuan? Karena kan jaraknya cukup jauh Pak ke rumah sakit, jadi untuk penanganan pertamanya seperti apa apabila nanti ditemukan? Saya sampaikan di sini sudah ada medis, ada BPAI, DVI, dan juga ada dari PMI. Mungkin nanti kami akan serahkan di sini di posko kami juga ada tim medis juga untuk penanganan pertama pada korban. Nanti untuk setelah di ini kami akan melakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Baik, kami akan sama-sama tunggu bagaimana perkembangan dari proses pencarian. Terima kasih. Kasih Kantor Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan sudah berbincang bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa per pagi ini tim SAR gabungan telah berhasil menemukan sejumlah serpihan pesawat ATR 42500 yang kemarin sempat hilang kontak dengan rute penerbangan Yogyakarta menuju Makassar. Serpihan pesawat berhasil ditemukan di Ceruk dekat puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, sekitar pukul 8:09 pagi ini. Adapun sejumlah serpihan badan pesawat yang berhasil ditemukan adalah selain badan pesawat,
ekor pesawat, kemudian juga window atau jendela dari pesawat ATR 42500. Terkait dengan proses evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Informasi yang berhasil kami dapatkan dari Basarnas, hingga saat ini pihak Basarnas masih belum bisa menemukan korban dari pesawat ATR 42500. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa total ada 10 orang yang menaiki pesawat ATR 42500 kemarin, di mana ke-10 korban tersebut terdiri atas 7 kru pesawat dan juga 3 penumpang yang merupakan pegawai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini tentu yang menjadi prioritas dari evakuasi adalah menemukan ke-10 korban tersebut. Tadi juga sudah dikonfirmasi karena memang medannya ini cukup terjal. Oleh karena itu fokus pencarian akan dilakukan melalui jalur udara, yaitu melalui helikopter yang seluruhnya sudah dikerahkan tidak hanya dari tim SAR saja, melainkan juga dari tim-tim lainnya, semuanya berjibaku. Total ada 1.200 personil yang juga melakukan pencarian lewat jalur darat. Kami baru saja mendapatkan informasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menanyakan terkait dengan bagaimana respon mereka terhadap ketiga pegawai KKP yang menjadi korban hilang kontaknya pesawat ATR 42500 kemarin. Dan disebutkan bahwa Menteri KKP yang kemarin juga sudah melakukan konferensi pers menyampaikan duka cita atas jatuhnya pesawat ATR 42500 dan mengkonfirmasi bahwa ketiga pegawai itu merupakan pegawai KKP. Adapun ketiga pegawai KKP tersebut antara lain yang pertama pemirsa adalah atas nama Deden Mulyana, untuk pegawai KKP yang kedua adalah atas nama Ferry Irawan dan juga Yoga Naufal. Tentunya sejumlah langkah juga sudah disiapkan oleh Kementerian KKP dan Kementerian KKP berharap ketiga korban bisa ditemukan, segera ditemukan, namun memang terkait dengan bagaimana respon pastinya nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Kementerian KKP. Adapun ketiga pegawai yang menaiki pesawat ATR 42500 kemarin disebutkan oleh Menteri KKP Sakti Wakyu Trenggono tengah melaksanakan tugas dari Kementerian KKP. Tugas tersebut adalah pengawasan sumber daya KKP lewat udara. Terkait dengan informasi insiden yang dialami oleh pesawat tersebut, Menteri KKP menyatakan turut prihatin, sedih dan berdoa yang terbaik untuk para penumpang dan kru pesawat tersebut. Kami informasikan kembali pemirsa bahwa kemarin pesawat ATR 42500 rute Yogyakarta-Makassar sempat hilang kontak di siang hari sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pencarian terus dilakukan sejak kemarin hingga pagi ini dan membuahkan hasil karena di pagi hari tadi tim SAR gabungan berhasil menemukan serpihan pesawat ATR 42500 mulai dari badan pesawat, ekor pesawat, jendela, dan juga sejumlah serpihan lainnya. Yang Anda saksikan saat ini adalah proses evakuasi yang masih terus dilakukan. Meskipun memang cuaca saat ini sedang baik, tidak hujan, namun salah satu kendala dari proses pencarian adalah kabut tebal yang memang selalu ada di area pegunungan Bulu Saraung. Selain melakukan proses evakuasi, secara paralel, tim SAR juga sudah menyiapkan berbagai skenario untuk rencana penanganan ke-10 korban apabila nanti sudah ditemukan. Sejumlah rencana penanganan yang sudah disiapkan adalah pertama, apabila ditemukan akan dilakukan evakuasi melalui jalur darat. Kemudian sudah ada sejumlah rumah sakit yang disiagakan. Ada 4 rumah sakit, 2 rumah sakit
yang berjarak cukup dekat dari Pegunungan Buruh Saraung, namun jarak terdekat juga memakan waktu tempuh sekitar 3 jam. Namun apabila cuaca baik, maka korban nanti akan dievakuasi melalui jalur udara dan akan ditempatkan di rumah sakit lainnya yang berlokasi di pusat. Tak hanya itu, juga tim DVI seluruhnya sudah disiagakan dan hingga saat ini juga bagi keluarga korban dipersilahkan untuk melakukan identifikasi, baik itu melalui sambungan telepon maupun datang langsung ke posko yang sudah disiagakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.